Infrastruktur itu program-program yang kami lakukan itu dari tahun ke tahun itu saja. Itu terus. Itu infrastruktur ya. Butuh infrastruktur, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, betul, bangunan gedung, dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk masyarakat. 100 km itu. 1.100 km jalan lebih, semua panjang kilometer jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Maros itu 1.100. Kenapa saya berani bicara begini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di channel Medium TV di program Kupas Tuntas OPD. Nah, seperti biasanya kita akan menghadirkan narasumber sesuai dengan bidangnya tentunya. Dan kali ini seperti sebelum-sebelumnya bahwa kita ini ada di Kabupaten Maros. Nah, kita akan mengupas tuntas seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Maros ini, dan kita akan mengenal lebih dekat secara utuh Kabupaten Maros seadanya gitu. Nah, sekarang di studio Medium TV sudah hadir narasumber kita, Mutazim Mansur, Sarjana Teknik MSI. Nah, beliau adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan. Ini salah satu OPD yang gemuk dan memang kelihatannya sangat sibuk, volume sibuknya ini sangat tinggi. Makanya beliau baru hari ini sempat ke Medium TV. Kita sapa langsung sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting Pak Kadis. Pak Kadis, kita di Medium TV ini ada program Kupas Tuntas OPD. Ini tujuannya dalam rangka keterbukaan informasi publik, dan kita berbagi cerita dengan masyarakat Maros pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena di Maros ini kan masih banyak yang belum tahu, apalagi dengan perampingan OPD kemarin. Ya, mereka taunya Kadis PU itu kerjanya cuman jalan apa segala macam, infrastruktur apa segala macam. Padahal sekarang ini sudah banyak bidang-bidang yang bergabung di dalamnya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang, mungkin bisa dipaparkan secara singkat dan padat apa saja program dan target OPD di dinas yang dipimpin oleh Pak Kadis sekarang. Silakan, Pak Kadis. Makasih. Jadi begini, jadi dinas PUPR ini mungkin seluruh Indonesia orang tahu. Dinas paling tersibuk di Indonesia. Betul. Sebagaimana kita ketahui, dinas PUPR itu melayani masyarakat di bidang infrastruktur. Apa yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan janji-janji mereka di saat mereka kampanye dan tertuang di dalam visi misi mereka dan dituangkan dalam PJMD. Sebagaimana kita ketahui, visi misi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang tertuang dalam misinya itu peningkatan pelayanan infrastruktur. Itu lebih penting. Khusus di dinas PUPR ini, pembangunan infrastruktur itu program-program yang kami lakukan itu dari tahun ke tahun itu saja. Itu terus. Infrastruktur ya. Butuh infrastruktur. Yang mana di PU sendiri infrastruktur itu banyak nama di dalamnya. Di dalam salah satunya infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, bangunan gedung, dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk masyarakat. Bagaimana kita ketahui yang perlu kita ketahui dengan kondisi geografis Maros yang ada sekarang terdiri dari 3 geografis, yaitu darat, laut, dan pegunungan. Betul. Semua itu membutuhkan infrastruktur. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini infrastruktur di Kabupaten Maros
bukan bilang terpenuhi 100%, tapi alhamdulillah sudah memadai, terutama dari infrastruktur jalan. Perlu kita ketahui di tahun 2015 kemarin, ini kita berbicara jalan dulu ya. Tahun 2015 kemarin, kondisi jalan di Kabupaten Maros dengan panjang jalan yang ada sekitar 1.100, kurang lebih sekitar 1.100 km itu. 1.100 km jalan lebih, semua panjang kilometer jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Maros itu 1.100, kurang lebih 1.100 dengan jumlah ruas sekitar 300 lebih. Di luar jalan nasional, dan jalan provinsi. Itu kondisi mantap di tahun 2015 kalau tidak salah, 2010 masuk ke kepemimpinan Pak Bupati yang kemarin, Pak Hatta, itu kondisi mantap jalan Kabupaten Maros cuma sekitar kurang lebih 30% lah. 30%. Alhamdulillah sampai tahun 2023 ini kondisi mantap jalan di Kabupaten Maros itu sudah berkisar sekitar 85%. 85%. Dari 1.000 sekian itu? Dari 1.000 sekian. Jadi kalau kita totalkan itu mungkin sekitar 800 km sudah dalam kondisi mantap. Kenapa? Nah, itu pertama. Kenapa saya berani bicara begini? Karena saya ini juga istilahnya sudah mulai tahun 2009 sudah berdinas berkantor di Dinas PUPR. Mulai tahun 2009. Wah, betul. Oke. Nah, 2009. Kenapa saya berani kondisi jalan di Kabupaten Maros itu sudah bagus? Karena kemarin kita terbukti di tahun 2022 kemarin, alhamdulillah Bapak Bupati menerima penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemenang ketiga dalam rangka Hari Jalan Nasional. Hari Jalan Nasional. Juara ketiga se-Indonesia Se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Iya. Bupati kemarin, Wakil Bupati itu diganjar hadiah dua alat berat. Dua alat berat diberikan kepada Kabupaten Maros. Oke. Gitu. Jadi itu tadi sekedar gambaran melalui infrastruktur jalan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan itu kita tetap membenahi jalan-jalan yang ada di Kabupaten Maros dalam bentuk pemeliharaan. Jadi sekedar gambaran jalan-jalan yang mungkin perlu pembenahan nanti ke depan ini tinggal berada di daerah-daerah pegunungan, terutama di Kecamatan Camba, Cenrana, dan Malawa. Oh iya, nyambung ke sana ya. Nyambung ya. Dan tetap kita membuka jalur-jalur penghubung antara kabupaten satu dan kabupaten lainnya. Sebagaimana kita ketahui di Maros ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa, Bone, Pangkep sendiri. Nah itu sudah ada beberapa jalan-jalan kabupaten yang kita sudah buka tembus sampai ke kabupaten-kabupaten tetangga. Jadi alhamdulillah mungkin kalau sesuai program Pak Bupati tahun depan itu dia akan membuka jalur yang tembus antara Kecamatan Tompok Bulu tembus ke Kabupaten Goa, tepatnya di Malino. Malino. Jadi ada juga yang tembus ke Malino langsung? Ada. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana kita akan membuka jalan penghubung antara Kabupaten Maros dan Pangkep, tepatnya berada di Kecamatan Malawa. Itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep, tepatnya di daerah Baloci. Baloci. Itu sebentar lagi mungkin akan tahun ini kita buka. Biar masyarakat tahu. Tahun ini kita akan buka. Pak Kadis, sangat lengkap, singkat dan padat. Saya yakin masyarakat Kabupaten Maros sudah tahu dari penjelasan singkat ini. Nah, ini Pak Kadis ada beberapa pertanyaan yang kita himpun dari beberapa elemen di Kabupaten Maros yang coba kita sampaikan ke OPD teknis begitu. Nah, mungkin pertanyaan ringan pertama ini, ada pertanyaan begini di masyarakat. Pemerintahan Haidir Sam dan Ibu Hajah Suhardina ini yang mengusung jargon hati kita keren, itu tidak nampak infrastruktur, tidak ada pembangunan fenomenal. Nah, kemarin saya sudah bicara sama Pak
Pak Bupati di Medium TV juga bahwa memang beliau konsen pada pembangunan SDM dan pendidikan kesehatan begitu. Tapi tidak juga melupakan bangunan-bangunan infrastruktur gitu. Nah, kemarin menurut Pak Bupati ada sekitar 150 kilo yang sudah saya tidak tahu datanya lengkap atau tidak. Ya, dia bilang kurang lebih 150 kilo. Nah, bagaimana mungkin Pak Kadis bisa memberikan apalagi penjelasan kepada masyarakat bahwa bukan tidak konsen pada infrastruktur, ya, cuman karena memang tidak kelihatan aja mungkin, ya gitu. Mungkin silakan Pak Kadis. Ya. Jadi betul itu yang disampaikan oleh Bapak Bupati di masa kepemimpinan mereka ini lebih mengutamakan pelayanan kesehatan dan pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Tapi tidak menutup kemungkinan mengabaikan pembangunan infrastruktur. Siapa yang bilang mengabaikan? Tidak. Buktinya kemarin seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati telah membangun 2 tahun kepemimpinan beliau. Dia sudah membangun itu sekitar kurang lebih 150 km jalan. 150 km jalan beton dan pemeliharaan hot mix. Pemeliharaan hot mix. Nah, kedua, artinya kalau kita berbicara infrastruktur itu bukan cuma di jalan. Nah, di sini kan ada bangunan gedung. Beliau sudah menyelesaikan beberapa kantor kecamatan, termasuk satu kantor kecamatan Cendrana. Itu dia sudah didirikan. Ada beberapa juga kantor kelurahan yang beliau sudah selesaikan. Beberapa pembangunan jembatan itu mereka selesaikan, dan ada beberapa jembatan yang mungkin tahun ini mungkin kita akan selesaikan. Gitu. Dari sektor irigasi, beliau juga memperbaiki beberapa jaringan-jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Maros, terutama jaringan tersier. Karena kewenangan sistem jaringan irigasi yang ada di kabupaten itu cuma jaringan-jaringan tersier dan sekunder, sedangkan primernya itu ada di kewenangan balai. Balai. Jadi tugas pemerintah daerah Kabupaten Maros itu memperbaiki jaringan irigasi tersier yang ada di Kabupaten Maros. Dan itu Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu sudah menyelesaikan mulai tahun 2000 masa kepemimpinan beliau sampai sekarang. Gitu. Ini kan begini, di Kabupaten Maros ini kan sangat lengkap sebenarnya. Jadi ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan kabupaten gitu kan. Nah, ini kan terkadang masyarakat tidak paham ini, gitu kan? Kenapa jalan saya bocor-bocor? Kenapa rumah saya kebanjiran begitu? Nah, padahal ada masalah, ada problem yang kita temui bahwa itu sebenarnya kewenangan pusat. Nah, itu kewenangan provinsi. Nah, bagaimana apalagi dinas terkait, Kadis PU sebagai OPD teknis mengkomunikasikan ini antara keresahan masyarakat dan kondisi yang tidak bisa dipungkiri bahwa ada persoalan kewenangan begitu. Ada persoalan kewenangan. Dan kedua, mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan bahwa yang muncul di permukaan sekarang ini bahwa di situ bocor, di situ jalannya tidak bagus, banjir. Mungkin Pak Kadis juga bilang bahwa ini kewenangannya pusat, ini kewenangannya. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat. Silakan Pak Kadis. Jadi begini, wajar masyarakat itu berteriak apabila terjadi sesuatu. Betul. Tapi mereka juga belum paham di sini ada pembagian wewenang yang tidak semena-mena kita lakukan oleh pemerintah kabupaten. Betul. Tapi kita bertanggung jawab karena itu berada di wilayah Kabupaten Maros. Jadi kami di Dinas PUPR tinggal bagaimana mengkomunikasikan apabila itu menjadi wewenang nasional ataupun provinsi. Contoh seperti jalan yang berlubang selama ini yang pasca musim hujan, banyak jalan-jalan nasional yang berlubang, dan itu mengganggu perjalanan masyarakat, baik dari Makassar ke Maros maupun dari Maros masyarakat lokal. Jadi kami di sini di kabupaten dalam hal ini Dinas PUPR tidak tinggal diam, tetap mengkomunikasikan dengan Balai Jalan Nasional, nasional ada, dan alhamdulillah mungkin sama-sama juga kita sudah melihat tindakan yang dilakukan oleh Balai Jalan dengan memperbaiki. Tapi karena kondisi
kondisi cuaca sekarang yang tidak menentu. Jadi mereka juga teman-teman dari balai tidak mau bertarung dalam artian jangan sampai kita kerja ini malam, paginya hujan. Otomatis kan mubasir. Jadi menunggu sampai cuaca ini agak membaik baru dilakukan pemeliharaan secara di situ berarti jadi bukan tidak dikerja. Bukan tidak dikerja. Kedua, masalah banjir. Masalah banjir ini memang menjadi polemik. Bagaimana kita memitigasi, terutama di mitigasi bencana, terutama bencana banjir yang ada di Kabupaten Maros. Jadi, sebagaimana kita ketahui di Maros ini kan ada 5 sungai yang besar, Pak. Ya, ada 5 sungai? Ada 5 sungai besar. Dan itu wewenang? Sungai kan wewenangnya sudah ada di apa? Ada di pusat sekarang wewenangnya. Semuanya balai ya? Semua. Jadi wewenang sungai itu sudah tidak ada di kabupaten. Iya. Tinggal kita bagaimana memberikan pemahaman di balai bahwa di pusat bahwa sungai-sungai yang ada di Kabupaten Maros itu perlu diadakan normalisasi. Sebenarnya kita ketahui 5 sungai yang ada di Kabupaten Maros itu mulai dari sungai Maros sendiri, yang biasa kita kenal sungai Bone Tanjora. Habis itu sungai Batangasih sendiri. Batangasih. Habis itu sungai Maros sendiri. Sungai Pamelakan Jekne. Pamelakan Jekne di mana? Yang di laut sini. Habis itu sungai Galagara. Yang sekarang sering menjadi meluap itu ada di sungai Maros. Sungai Maros. Kenapa saya bilang? Karena Sungai Maros ini panjangnya kurang lebih 70 km. Panjang juga. 70 km karena dia melewati sekitar sekitar 7 kecamatan. Mulai dari Tompok. Iya. Dan itu kenapa saya bilang kenapa tiap tahun itu banjir, karena mungkin sudah terjadi pendangkalan di muaranya, Pak. Di muara. Di situ sesuai data yang kami peroleh kemarin itu luasan endapan yang ada di muara itu sekitar kurang lebih 100 hektar. 100 hektar. Itu kami sudah sampaikan kepada pemerintah pusat. Kebetulan kemarin DPR RI Komisi 5 yang membawahi bidang pekerjaan umum itu kita sudah sampaikan. Jadi untuk mitigasi, penanggulangan supaya itu Maros itu tidak banjir lagi, perlu ada perkuatan tebing di Sungai Maros. Tebing dan pengerukan yang dibutuhkan. Pengerukan kalau kita biasa normalisasi sungai. Iya, normalisasi. Pengerukan itu otomatis karena kenapa harus diadakan normalisasi? Karena di dasar sungai itu sudah endapannya sudah tinggi. Tinggi, jadi harus dikeruk lagi untuk menormalkan kembali sungai tersebut. Jadi kondisi sungai yang ada di Kabupaten Maros itu kita sampaikan kepada balai besar wilayah Sungai Pompengan yang ada di Makassar, bahwa Maros itu perlu diadakan kembali normalisasi sungai. Sebagaimana mungkin yang perlu kita ketahui 12, kalau saya tidak salah 8 tahun yang lalu ada semua sungai-sungai Maros kita normalisasi itu aman, Pak. Aman. Aman setelah dinormalisasi semua setelah normalisasi semua. Tapi yang namanya banjir itu kan siklus ya. Betul. Kita tidak bisa hindari yang begitu. Tapi setelah dikeruk itu agak aman-aman, terutama di daerah-daerah Moncongloe sana, di sendiri itu alhamdulillah aman. Pak Gadis. Ini kita coba, ini ada beberapa pertanyaan yang kita coba himpun dari beberapa kecamatan ini. Ada keluhan warga Maros, selain musim hujan juga terkenal dengan musim jalan berlubang. Kondisi itu diperparah oleh banyaknya lampu jalan yang mati. Lampu jalan yang mati. Bahkan sampai jalan lintas kecamatan yang banyak yang mati juga. Bagaimana itu, Pak Gadis? Mengenai lampu jalan ini kan sudah masuk ke... Betul. Mengenai lampu jalan, kemarin kita membangun lampu jalan yang ada di Kabupaten Maros ini. Memang kita akui sekarang itu banyak lampu-lampu yang mati. Memang perlu harus pemeliharaan, dan insya Allah tahun ini kita mulai gencar. Kenapa kemarin banyak mati? Karena kita tahu, artinya minta maaf ya. Biasa juga ada masyarakat yang jahil. Biasa mengambil kabel kami. Betul. Otomatis kemarin kan waktu kita melakukan pemasangan, kita pakai kabel itu kabel sistem tanam. Biasa kita
cek, teman-teman cek, teknisi kok mati. Pas dicek, Pak, kabelnya ada yang ambil. Tapi kan kita tidak mau cari siapa pencurinya. Berarti kita sudah berkesimpulan gini. Dan kedua, kemarin juga terutama di kecamatan banyak lampu-lampu jalan yang mati disebabkan karena itu tadi cuaca yang agak Maros, banyak pohon tumbang itu mengena jaringan-jaringan kabel yang ada di kecamatan tersebut. Dan itu kemarin kami sudah benahi. Gitu. Oke, Pak Kadis. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana agenda agenda konkret ya, program konkret penanganan banjir di Kabupaten Maros ke depannya, Pak Kadis? Utamanya pembangunan tanggul rel kereta api yang disebut-sebut ya, yang disebut ini sebagai biang. Ya, memperparah banjir. Bagaimana komitmen Dinas PU terhadap janji politik Bupati terpilih, utamanya dalam hal manajemen terkelola air di wilayah pesisir Maros, air bersih. Air bersih. Ya. Kita ke masalah banjir dulu tadi yang dimaksud ya. Jadi yang disebabkan oleh rel kereta. Jadi kemarin kami sudah melihat set dari balai kereta. Oke. Nah, itu kalau kami melihat kalau kami melihat itu mitigasi untuk banjir Kabupaten Maros itu kayaknya kecil karena mereka sudah membuat saluran-saluran pembuang yang ada di sekitar itu. Ini yang masyarakat perlu tahu. Itu mereka sudah membuat. Mungkin pembangunan ini sekarang berkelanjutan. Mungkin anggarannya mungkin belum siap atau bagaimana, belum melakukan lelang, datanglah banjir. Tapi ke depan setelah saya melihat set dari balai kereta itu aman. Oke. Intinya dari set plan-nya rel kereta api ini sebenarnya sudah lengkap dengan penanganan pengendalian banjirnya ya. Dan mereka sementara membuat saluran-saluran pembuang dari lokasi rencana pembangunan rel kereta tersebut. Gitu. Jadi ini persoalan waktu saja. Dan kedua, terserah kami di Dinas PU ini akan membuat rencana induk drainase yang ada di Kabupaten Maros. Dan ini sementara kita menyusun. Kita akan mempertemukan jaringan-jaringan irigasi yang ada di jalan kabupaten dengan di jalan nasional. Jadi sudah dikonsep ada induk irigasi nanti. Kita buatkan peta jaringan drainase. Peta jaringan drainase dan kita ada induknya nanti. Ada induknya. Artinya induknya di sini tetap mengarah ke jalan-jalan nasional karena saluran pembuangan nasional itu mengarah pada sungai-sungai yang ada di sekitar itu. Jadi 14 kecamatan itu. 14 kecamatan itu. Gitu. Terkait masalah air bersih. Air bersih sebenarnya gini. Kalau masalah air bersih yang punya tugas di sini dua, antara PU yang mempunyai wewenang ini dua, PU dengan PDAM sendiri. PDAM. Jadi PDAM ini PU dengan PDAM itu berkolaborasi. PDAM membuat set, artinya membuat rancangan distribusi jaringan air bersihnya. Kita membangun infrastrukturnya. Alhamdulillah semenjak kepemimpinan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sesuai visi misinya itu peningkatan penyediaan air bersih di Kabupaten Maros. Alhamdulillah yang banyak berteriak selama ini masyarakat di kecamatan pesisir, terutama di Kecamatan Bontoa dan Marusu. Alhamdulillah di tahun 2022 Pak Bupati berupaya meningkatkan bagaimana lagi masyarakat Kabupaten Maros tidak kekurangan air bersih, terutama yang ada di daerah-daerah pesisir, terutama Bontoa. Dan Pak Bupati sudah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat bangunan booster pelempar air bersih untuk Kecamatan Bontoa dan Lau dan sekitar. Jadi sudah ada booster pelemparan ya? Sementara kita buat. Sementara. Mungkin tahun ini mungkin sudah rampung. Ya, nanti tinggal bagaimana pengelolaan air bersihnya yang dilakukan oleh PDAM. Jadi kita cuma bangun infrastrukturnya. Setelah itu kami serahkan kepada PDAM yang akan mengelola. Apabila ada lagi yang butuh infrastruktur masalah air bersih. Jadi istilahnya kita berkolaborasi. Berkolaborasi dengan PDAM. Jadi Dinas PU ini
membuat bagaimana supaya PDAM ini dapat sumber mata air, maksudnya sumber air sudah ada, cuma karena penampungannya begitu kan, daya tekan air, dorong air ya, tidak sampai di kecamatan. Maka PU sudah buat booster pelemparan. Ya, sudah membuat bangunan booster untuk memudahkan air mengalir sampai ke Bontua sana, Bontua dan kecamatan Lau. Oh iya, luar biasa. Jadi untuk daerah pesisir, sedangkan untuk daerah pegunungan terutama di kecamatan Malawa, Camba, Cendrana serta Topo Bulu kita masih mengandalkan sistem gravitasi dari Jadi ada beberapa kegiatan baik yang dibiayai oleh DAK maupun DAU, kita membangun intake di sumber mata air dan kita pasangkan pipa turun dan kita buatkan SR ke rumah masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa kecamatan, terutama di kecamatan Malawa itu kita sudah lakukan, tapi memang perlu ditinjau kembali apakah masih tidak ada kerusakan di jaringan pipanya sendiri. Dan itu sebentar lagi mungkin teman-teman dari PDAM bidang Cipta Karya akan ngecek ya. Tapi itu tetap itu tadi saya bilang kita tetap berkolaborasi dengan tetap PDAM. ada koordinasi. Ada koordinasi dengan PDAM. Luar biasa nih Pak Kadis. Pak Kadis, ini soal ada yang viral ini. Ya. Kemarin itu ada yang demo tunggal di kantornya Pak Kadis. Ya kan? Nah, gitu. Ada yang demo tunggal itu. Bisa mungkin diluruskan Pak Kadis? Ya. Soal apa yang diucapkan di medsos itu sampai viral di medsos ini. Barang. Silakan Pak Kadis. Waktunya kemarin waktu dia demo saya ada. Oh, kebetulan kita ada? Saya ada, tapi saya lihat dari atas. Iya. Tergantung. Tapi ya namanya begitu membawa suara masyarakat itu tetap kita tetap direspon. Untuk kemarin mungkin yang ada demo tunggal di PU itu mempersoalkan jalan yang kalau saya tidak salah di Kecamatan Tompok Bulu. Sampai dia bilang jalan-jalan kebun pejabat di aspal, jalan kami tidak di aspal gitu. Jadi saya gambarkan begini, artinya pas mungkin 3 hari gitu, saya ketemu sama si pendemo tunggal, kita sharing lah. Oh, langsung ditemui? 3 hari kemudian. 3 hari kemudian dah ya? 3 hari atau 4 hari ya. Kita sharing. Saya bilang begini, bukan kami tidak mau memperbaiki, kami pernah memperbaiki jalanan tersebut, dan itu bagus. Nah sekarang kenapa rusak? Karena mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa di Kabupaten Maros ini banyak tambang-tambang golongan C yang ada. Apalagi di daerah Kecamatan Tompok Bulu kan banyak tambang-tambang golongan C. Ini versi kami kami mengatakan bahwa tonase untuk jalan kabupaten yang dilalui itu sudah tidak seimbang. Jadi sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada jalan tersebut. Tapi saya bilang insya Allah tahun ini kita akan perbaiki, dan Pak Bupati juga sudah menyampaikan kepada saya, tolong perhatikan semua jalan-jalan rusak. Jadi tahun 2023 ini kita sudah mendata titik-titik mana saja jaringan jalan yang rusak, termasuk yang di Tompok Bulu yang disampaikan sama termasuk yang di demo tunggal ini gitu. Jadi akan direspon langsung ya? Saya respon langsung. Jadi intinya bahwa di daerah itu banyak volume sudah tidak seimbang sebenarnya. Sudah tidak seimbang. Tonase jalan yang ada di Kabupaten Maros. Dengan Tompok Bulu, Pak, Kabupaten Maros. Karena memang jalan-jalan yang kita desain itu bukan untuk jalan tambang. Tambang artinya mungkin juga banyak teman-teman pengusaha tambang yang biasa mengangkut tambang keluar dari tempat tambang itu sudah tidak biasa. Desain mobilnya itu sudah tidak sesuai desain yang diharuskan. Dengan dinamika dan persoalan itu Pak Kadis, artinya kan tidak mungkin ini pemerintah kabupaten dalam hal ini Kadis PU tiap tahun memperbaiki jalan itu hanya karena kesalahan-kesalahan seperti ini gitu.
apa solusi yang diberikan kepada teman-teman pengangkut yang bergerak di bidang tambang galian C ini? Kami tetap memberikan pemahaman kepada mereka bahwa jalan yang ada di Kabupaten Maros itu tonasenya anggaplah sekitar 8 berapa ton? ton. Ya, 8 ton. Itu tidak bisa lebih. itu maksimal. Kalau lebih kan berdampak pada jalan yang ada di kabupaten. Pasti umurnya akan berkurang. Itu kita sudah kami sampaikan kepada mereka. Tapi ya yang namanya juga Pak, biasa ada yang masih apa gitu. Tapi ini perlu penanganan khusus ya. Jadi koordinasi dengan Dinas PU, Satpol PP gitu tetap kita kami koordinasi. Gitu ya. Oke Pak Kadis. Sangat apalagi rinci ini penjelasan untuk masyarakat, dan ya saya yakin masyarakat juga akan paham dengan penjelasan Pak Kadis. Nah, ini ada pertanyaan dari elemen lain ini. Menurut Pak Kadis, bagaimana ini Haidir Sam dan Ibu Suhartina Buhari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros selama 2 tahun? Apa program yang spesifik yang memberikan yang berkaitan dengan OPD Pak Kadis, dan bagaimana cara kerjanya? Saya pikir kalau di kepemimpinan beliau 2 tahun ini untuk bidang KPU-an, saya rasa sudah hampir bukan lagi cukup, lebih cukup ya. Sudah sangat maksimal. Maksimal di atasnya maksimal. Karena kenapa? Karena di sini seperti kita ketahui infrastruktur seperti yang ada kemarin itu tinggal kita pelihara. Nah, sekarang Pak Bupati itu bagaimana mengelontorkan biaya di PU untuk memelihara apa yang sudah ada kemarin. Gitu. Saya bisa tangkap bahwa begini, pantas ini masyarakat mengatakan bahwa tidak ada pembangunan yang tidak ada infrastruktur, tidak ada. Padahal sebenarnya beliau itu sudah konsen di situ, cuman ya untuk apa membangun yang sudah ada? Tapi lebih banyak maintenance, memperbaiki, memelihara yang rusak-rusak apa segala macam. Begitu Pak Kadis ya? Di samping maintenance itu tadi yang saya katakan, dia tetap membangun, tetap memperhatikan infrastruktur baru, walaupun tidak se-booming. Tadi yang sebagaimana kita ketahui, Pak Bupati lebih memperhatikan pada pelayanan. Bukan tidak ada pembangunan, ada. Itu tadi yang saya sampaikan, pembangunan kantor camat yang sebentar lagi akan membangun kantor camat Bontoa. Membangun beberapa kantor-kantor pusat-pusat kegiatan. Itu Pak Bupati sudah melakukan di 2 tahun terakhir ini sama Ibu Wakil Bupati. Tapi saya anggap Pak Bupati ini termasuk berani karena mengambil keputusan yang non populis gitu. Enggak apa-apa saya dianggap tidak membangun, karena mungkin pikirannya masyarakat ini harus ada bangunan fenomenal, fundamental begitu. Padahal sebenarnya beliau lebih memilih meningkatkan SDM dan memperbaiki pelayanan kesehatan. Lebih konsen situ. Pak Kadis, apa yang Pak Kadis bisa pahami dan tangkap dengan tagline "Hati Kita Keren" yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati? Silakan. Kalau sesuai tagline "Hati Kita Keren", bagaimana caranya berbuat kepada masyarakat, dan itu menjadi dikenang selalu oleh masyarakat. Itu saja. Bagaimana mengkondisikan dengan kultur yang ada di Kabupaten Maros sekarang, karena kabupaten begitu ya, lebih identik dengan jiwa-jiwa muda. Jadi Hati Kita Keren ini menurut Pak Kadis memang menyesuaikan diri pada kultur Kabupaten Maros dan kelihatan lebih milenial. Milenial dan tetap berinovasi bagaimana beda, memberikan warna daripada yang sudah ada. Nah, memang susah ini. Pak Bupati ini banyak merekrut orang milenial, termasuk Pak Kadis PU ini kalangan milenial. Pak Kadis, lahir ini. Bagaimana komitmen dan kesiapan Pak Kadis seandainya Pak Bupati atau Ibu Wakil Bupati ini punya program yang ingin dicapai dalam waktu tertentu, misalnya 1 hari atau 1 bulan atau per semester umpamanya. Nah, terus keinginan dan program itu ingin dituangkan dalam fakta integritas. Nah, bagaimana kesiapan Pak Kadis dan staf di kembali ke Dinas PU. PU itu eksekutor.
Ya, 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 ya. Eksekutor dalam artian apa yang diinginkan oleh pimpinan kita harus segera merealisasikan. Apa yaitu jangka pendek, menengah maupun panjang. Tapi harus disiapkan oleh anggaran yang memadai. Iya, 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 iya. Jadi intinya bahwa apapun yang diinginkan dan itu memang menjadi bidangnya Pak Kadis memang sudah harus siap untuk eksekusi itu. Sudah harus siap. Ya, kembali tadi saya bilang PU itu eksekutor. Apapun yang diinginkan oleh pimpinan dalam artian selama untuk kepentingan masyarakat kita harus melakukan. Saya dibantu juga teman-teman DPR, anggarannya disiapkan. Itu harus yang siap Pak, anggaran. Anggarannya harus siap. Iya, 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 ya. Biar tapi kalau anggaran tidak ada kan mau ngapain juga kita kan Pak Kadis. Oke. Pak Kadis, dari beberapa tema dan topik yang kita obrolin dari obrolan panjang ini, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Maros dengan Pak Kadis sebagai Kepala Dinas PU dan bla 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 bla. Silakan. Ya, jadi saya sampaikan kepada masyarakat Maros bahwa alhamdulillah kita di Maros ini untuk pembangunan infrastruktur yang kita lakukan di PU itu sudah istilahnya bukan sempurna, kesempurnaan. Tinggal mengharap dukungan dari masyarakat Kabupaten Maros. Kami dari Dinas PU juga tetap menerima koreksi dan saran dari masyarakat Maros tentang masalah pembangunan infrastruktur maupun penataan ruang yang ada di Kabupaten Maros. Ingat, di Maros di PU juga itu mengatur pola ruang yang ada di Kabupaten Maros. Mengatur pola ruang. Pola ruang inilah yang harus kita sepakati, tidak perlu lagi ada melanggar. Kalaupun memang sudah ditetapkan sebagai zona hijau, itu tidak bisa lagi dilanggar. Kita harus artinya kita tetap mengatur aturan-aturan yang sudah ada. Sudah ada RT RW yang Alhamdulillah untuk RT RW Kabupaten Maros sebentar lagi mungkin ditetapkan dalam peraturan daerah. Karena kemarin kita sudah revisi RT RW kami, RT RW Kabupaten Maros, dan sebentar lagi mungkin ditetapkan dalam peraturan daerah. Untuk RT RW Maros tahun 2023-2043. Begitu sebentar lagi. Dan semua kecamatan ke depan insya Allah mungkin kita akan lebih perketat dengan detail rencana detail tata ruang. Dan tertuang semua di RT RW nanti? Semua tertuang di RT RW. Jadi wilayah pengembangan industri, wilayah pertanian, sudah kita wilayah hijau, mulai dari kawasan industrinya, agrowisatanya, wisatanya itu sendiri, itu sudah kita plot di RT RW. Di RT RW itu. Oke. Jadi itu saja sampaikan kepada masyarakat Maros, tetap mendukung Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan program-program kerja yang akan kami laksanakan. Amin. Makasih banyak Pak Kadis sudah berkunjung ke Studio Medium TV dan berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Maros. Kita sudah berbincang panjang dengan Kepala Dinas KPU-an, Perhubungan, Tata Ruang dan Pertanahan. Nah, sebenarnya tidak cukup ini waktu cuma 30 detik ya untuk membahas dinas ini. Tapi dari obrolan panjang yang kita sudah lakukan ini, ada beberapa yang saya harus garis bawahi. Bahwa pemerintahan Hati Kita Keren ini bukan tidak membangun infrastruktur, tapi banyak yang sudah dibangun, malah persentase dari 1.100 kilo kurang lebih 1.100 kilo jalan di Kabupaten Maros ini malah sudah menyentuh di angka kurang lebih 80% yang sudah tertangani. Malah selama pemerintahan Hati Kita Keren, Pak Haidir Sam dan Ibu Haja Hartina, itu kurang lebih 150 kilo yang sudah ditangani dan dibuat baru. Selanjutnya bahwa itu dibuktikan dari pemerintahan ini mendapat juara 3 di hari Jalan Nasional, dapat hadiah 2 alat berat lah se-Indonesia. Juara 3 se-Indonesia. Berapa ratus kabupaten, ya alhamdulillah Maros ini masuk menjadi juara 3 se-Indonesia. Terus ini kami sampaikan melalui Pak Kadis, jadi teriakan masyarakat yang disuarakan oleh Kadis PU, tolonglah teman-teman di pusat. Ada beberapa kendala-kendala yang kami dapatkan, bahwa
ada beberapa sungai yang butuh pengerukan, butuh penanganan lebih cepat gitu. Karena kami ini menjadi korban banjir dari pendangkalan sungai yang menjadi wewenang teman-teman di pusat. Selanjutnya bahwa lampu jalan, ya lampu jalan ini tahun ini insya Allah sudah ditangani langsung oleh Kadis PU, tapi diminta juga lah masyarakat jangan jahil-jahil lah. Kalau sudah dikerja jangan diganggu-ganggu lagi, dicuri kabelnya. Ya kabelnya dicuri lah, dirusak lah, ya mohon lah. Karena kalau mati lampu ya Anda sendiri yang berteriak. Terus kedua soal kereta api yang mengakibatkan banjir. Nah, setelah dilihat set plan-nya oleh dinas PU bahwa set plan-nya memang sudah tidak terdampak. Ini cuma persoalan waktu saja. Jadi di set plan itu sudah ada desain-desain pengendalian banjir untuk Kabupaten Maros. Cuman karena memang anggarannya mungkin belum turun, banjirnya sudah turun. Nah, ini cuman butuh waktu saja. Oke, terus ini soal demo tunggal kemarin. Nah, ternyata Pak Kadis langsung respon dan tahun ini akan dieksekusi oleh Dinas PU. Nah, terakhir yang saya bisa garis bawahi bahwa ternyata Kepala Dinas PU ini tetap terbuka dan menerima kritikan-kritikan masyarakat. Silahkan, yang penting itu kritikan membangun. Terima kasih, kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.